Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulumia. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang materi pembelajaran, yaitu pengertian dan kemampuan bahasa kedua, atau mempelajari tentang psikolinguistik. Nah, simak selanjutnya. Ini adalah contoh materi pembelajaran yang telah saya buat, yaitu mengenai pengertian dan proses kemampuan bahasa kedua. Kita lanjut ke slide kedua. Pengertian bahasa kedua menurut para ahli. Nah, menurut Chair dan Agustina mengatakan bahwa pemerolehan bahasa kedua adalah rentang bertahap yang dimulai dari menguasai bahasa pertama ditambah sedikit mengetahui bahasa kedua, lalu penguasaan bahasa kedua meningkat secara bertahap sampai akhirnya penguasaan bahasa kedua sama baiknya dengan bahasa pertama. Nah, maksud daripada kalimat di atas menurut Chair dan Agustina yaitu mengatakan bahwa pemerolehan bahasa kedua kita dapat kita mulai dari kita kuasai pertama bahasa pertama. Setelah itu kita menguasai bahasa pertama, lalu kita menguasai bahasa kedua dengan secara bertahap. Kemudian yang kedua, menurut Khalid Aharas mengatakan bahwa bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah mereka memperoleh bahasa pertama. Kemudian yang ketiga, menurut Henry Guntur Tarigan, pemerolehan bahasa kedua diartikan dengan mengajar dan belajar bahasa asing dan atau bahasa kedua lainnya. Kemudian pendapat keempat, yaitu menurut Darjowijojo, pemerolehan bahasa kedua diperoleh melalui proses orang dewasa yang belajar di kelas adalah pembelajaran secara formal dibandingkan dengan bahasa permata secara alamiah. Kemudian menurut Wikipedia, pemerolehan bahasa kedua adalah proses seseorang belajar bahasa kedua di samping bahasa ibu. Mereka mengacu pada aspek sadar dan bawah sadar dari masing-masing proses. Bahasa kedua dan bahasa kedua biasanya mengacu pada semua bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu mereka, yang juga disebut bahasa pertama. Artinya menurut Wikipedia ini, pemerolehan bahasa itu kita sebagai anak dalam proses belajar bahasa kedua, kita bisa menguasainya setelah bahasa ibu, yaitu bahasa Indonesia kita. Bahasa ibu bisa dapatkan dari lingkungan, masyarakat, di sekolah, tempat-tempat lainnya. Kemudian setelah itu menguasai bahasa pertama, kita bisa menguasai bahasa kedua seperti bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya. Slide ketiga yaitu pengertian bahasa kedua, yaitu pertama, bahasa kedua sendiri didefinisikan dalam pengertian yang luas. Bahasa kedua secara sederhana dianggap sebagai bahasa yang diperoleh atau dipelajari setelah anak menguasai bahasa pertama. Nah, pada pengertian ini, bahasa kedua sendiri itu ternyata dapat kita peroleh setelah kita sebagai anak mempelajari bahasa pertama, lalu kita akan mempelajari bahasa kedua. Kemudian pengertian yang kedua itu bahasa kedua merupakan bahasa yang dipelajari oleh seorang anak setelah menerima dan mempelajari bahasa yang diajarkan oleh ibunya, bukan bahasa ibu. Dalam pengertian lain, bahasa kedua adalah bahasa yang didapatkan dari lingkungan luar rumah seperti lingkungan sekolah, tempat bermain, dan lingkungan sosial. Materi selanjutnya yaitu proses pemerolehan bahasa kedua. Pemerolehan bahasa berbeda dengan pembelajaran bahasa. Orang dewasa mempunyai dua cara yang berbeda, berdikari dan mandiri mengenai pengembangan kompetensi dalam bahasa kedua. Nah, yang pertama, pemerolehan bahasa merupakan proses yang bersamaan dengan cara anak-anak mengembangkan kemampuan dalam bahasa pertama mereka. Pemerolehan bahasa merupakan proses bawah sadar. Pada para pemeroleh bahasa tidak selalu sadar akan kenyataan bahwa mereka memakai bahasa untuk berkomunikasi. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan kompetensi dalam bahasa kedua dapat dilakukan secara dengan belajar bahasa. Anak-anak memperoleh bahasa, sedangkan orang dewasa hanya dapat mempelajarinya. Kemudian materi selanjutnya itu cara pemerolehan bahasa kedua. Cara pemerolehan bahasa kedua dapat dibagi
dua cara, yaitu yang pertama pemrolehan bahasa kedua secara terpimpin dan pemrolehan bahasa kedua secara alamiah. Nah, yang pertama pemrolehan bahasa kedua yang diajarkan kepada pelajar dengan menyajikan materi yang sudah dipahami. Materi bergantung pada kriteria yang ditentukan oleh guru, strategi-strategi yang dipakai atau metode-metode apa yang dipakai oleh seorang guru sesuai dengan apa yang dianggap guru itu cocok bagi peserta didiknya. Kemudian cara pemerolehan bahasa yang kedua, yaitu pemerolehan bahasa kedua secara alamiah, adalah pemerolehan bahasa kedua asing yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari, bebas dari pengajaran atau pimpinan guru. Tidak ada keseragaman cara. Setiap individu memperoleh bahasa kedua dengan caranya sendiri. Dua ciri penting dari pemerolehan bahasa kedua secara alamiah atau interaksi spontan ialah terjadi dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya kita berada di sekolah atau lingkungan masyarakat dan tiba-tiba kita berkomunikasi dengan mereka. Di dalam kelas ada saja buah yang dapat dianggap sebagai sangat penting dan mendasar dalam proses belajar bahasa, yaitu yang pertama, belajar bahasa adalah orang-orang dalam interaksi dinamis, dan belajar bahasa adalah orang-orang dalam responsi. Kemudian pengertian dan proses kemampuan bahasa kedua yang selanjutnya, yaitu pengertian bahasa kedua berbeda dengan bahasa pertama, yaitu bahasa kedua disebut juga pemerolehan atau pembelajaran bahasa yang dikuasai seorang anak setelah menguasai secara sempurna bahasa pertama. Nah, maksudnya bahasa kedua itu dapat kita pelajari atau dapat kita kuasai setelah kita mempelajari bahasa pertama dengan sangat sempurna. Kemudian berdasarkan urutannya, bahasa kedua juga memiliki 3 ciri, yaitu yang pertama, bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah mereka memperoleh bahasa lain. Kemudian bahasa yang diperoleh kemudian disebut sebagai bahasa kedua jika bahasa yang diperoleh dulu telah dikuasai dengan relatif sempurna. Kemudian yang ketiga, jika penguasaannya belum sempurna, bahasa yang diperoleh kemudian disebut bahasa pertama. Kemudian berdasarkan fungsinya dalam kehidupan pembelajar, bahasa kedua memegang peran yang kurang kuat dibandingkan bahasa pertama. Jika bahasa pertama digunakan untuk semua aspek kehidupan terutama emosional, bahasa kedua pada aspek-aspek tertentu saja. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri proses kemampuan bahasa kedua. Ciri-ciri proses kemampuan bahasa kedua sebagaimana proses kemampuan bahasa pertama, proses kemampuan bahasa kedua juga mendapatkan kompetensi semantik, kompetensi sintaksis, dan kompetensi fonologis. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa ketiga kompetensi tersebut merupakan substansi dari kompetensi linguistik untuk dapat berbahasa dengan baik. Oleh karena itu dapat kita simpulkan tidak ada perbedaan substansi antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Perbedaan keduanya akan muncul pada suasana kemampuan. Suasana itu ditandai oleh kesadaran pembelajar, waktu, tempat, motivasi dan tujuan, praktik dan pelatihan, umur pembelajar, alat bantu, kemampuan dan pengorganisasian. Kemudian ciri-ciri selanjutnya tentang proses kemampuan bahasa kedua antara lain yang pertama, ciri-ciri proses kemampuan bahasa kedua antara lain yaitu pada kemampuan bahasa kedua, pembelajar amat menyadari mengapa dirinya harus menguasai bahasa kedua. Kemudian yang kedua, kemampuan bahasa kedua pada umumnya dimulai saat pembelajar masuk bangku sekolah. Nah, kemampuan bahasa kedua kita akan kita pelajari saat kita masuk pada bangku sekolah. Kemudian yang ketiga, kemampuan bahasa kedua waktunya sangat terbatas. Kemudian yang keempat, kemampuan bahasa kedua memperoleh bahasa keduanya dalam lingkungan sekolah yang lebih sempit. Kemudian yang kelima, kemampuan bahasa kedua pada umumnya didorong oleh motivasi instrumental, mendapatkan nilai baik, menghindari rasa malu, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, berkaitan dengan waktu, tempat, dan motivasi, pembelajar bahasa kedua tidak memiliki kesempatan berpraktik dan berlatih lebih banyak. Artinya dalam mempelajari
bahasa kedua kita harus lebih banyak berlatih atau praktek. Kemudian yang ketujuh, kemampuan bahasa kedua itu sudah melewati masa kritis. Kemudian yang kedelapan, kemampuan bahasa kedua sering berlangsung dengan media dan alat bantu pelajaran tiruan. Misalnya kita bisa menggunakan alat media pembelajaran seperti menonton YouTube, mendengarkan musik, dan mendengarkan radio atau mencari referensi-referensi tentang yang berkaitan dengan bahasa kedua. Kemudian kita meniru hasil dari media-media atau alat bantu dalam pelajaran tiruan tersebut. Kemudian yang kesembilan, pembelajaran bahasa kedua cenderung terencana dan tertata rapi. Maksud di sini yaitu dalam mempelajari bahasa kedua, kita biasanya sudah merencanakan dan mempelajari dan menguasai bahasa kedua itu sendiri secara terapi atau terencana. Nah, ini adalah daftar pustaka atau referensi dari pembelajaran tentang pengertian dan proses kemampuan bahasa kedua. Thank you. Nah, itulah tadi video tentang materi pembelajaran mengenai pengertian dan proses kemampuan bahasa kedua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.